One, two, three, Pak Sahroni suka party, iclik. Ya, di video kali ini saya akan membahas atau menganalisis atau istilahnya breakdown Berserk chapter 383. Nah, sampul babnya sama dengan sampul volume 43. Dan ya, ini cukup keren, rating 8/10. Oke, lanjut ke topik. Di chapter 382 sebelumnya, God Set Boy diarak menuju ke tempat yang disebut sebagai stupa. Ya, katanya stupa ini adalah sebuah makam kuno cuy. Nah, ketika gerbang stupa ini dibuka oleh Tapasa, Daiba memerintahkan para prajurit Kusan untuk memasukkan Guts ke dalam. Dan ketika Guts berada di dalam stupa, masih tetap saja tidak ada perlawanan sama sekali dari beliau. Ya, wajar aja sih, orang sekuat apapun ketika mentalnya kena itu bakalan auto down. Apalagi kalau perjuangannya selama ini kayak tai kucing yang sia-sia gitu. Emang bangke si Griffith ini, dia nih maunya apa sih? Kerajaan yang dia impi-impikan itu udah dia capai, terus validasi dari orang-orang banyak tuh yang ngebacotin dia sebagai penyelamat. Kalau emang tujuan dia itu pengen menguasai dua dunia, kenapa harus nyulik satu-satunya orang yang dicintai oleh Guts? Emang Casca ini sengaruh itukah di rencana Griffith? Di dalam stupa, Guts kebingungan karena gak ada secuil pun cahaya cuy. Pokoknya gelap gulita kayak orang buta. Dia meraba-raba lalu tersungkur genangan air dan jatuh di sebuah wadah yang bertekstur urat. Wadah ini membentuk seperti buah apel yang bro juga bingung ini apaan. Nah, ketika bro baca di fandom Berserk, wadah ini adalah daun teratai raksasa wa. Emang mirip juga sih kalau dilihat-lihat. Ya, tapi untuk sekarang kita bodo amat lah mau daun teratai atau daun urat kecubung. Yang penting sekarang keadaan Guts makin gak karuan cuy. Guts di sini nggak ada memperlihatkan emosi sama sekali, kayak secara filsafat udah ada di tingkat nihilisme fasik gitu, cuman ada kekosongan dan kehampaan aja. Nah, melihat keadaan Guts seperti ini, saya langsung teringat dengan MC di Vinland Saga, yaitu Thorfinn. Untuk yang belum tahu, Thorfinn ini adalah mantan bandit Viking. Dia menjadi Viking karena ingin membalaskan dendamnya kepada orang yang telah membunuh ayahnya, yaitu Askeladd. Namun ketika Askeladd mati di tangan orang lain, Thorfinn langsung berubah 180 derajat, yang awalnya pendendam menjadi hampa dan kosong. Ya, bayanginlah bertahun-tahun dia merencanakan balas dendam, tapi pada akhirnya sia-sia. Namun seiring berjalannya waktu, Thorfinn sadar bahwa memaafkan itu lebih baik dan dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Sedangkan Guts di sini masih dipenuhi dengan kebencian yang membuatnya semakin terpuruk hingga jatuh ke dalam kehampaan. Ketika Guts menatap langit-langit, muncul gumpalan zat hitam seperti Venom. Nah, ketika melihat zat irang ini, bro auto teringat dengan roh jahat yang muncul di Elfim dan juga di Albion. Entah ini makhluk yang sama atau sesuatu yang berbeda, tapi kemungkinan paling pasti zat ini bukanlah suatu yang baik. Di luar stupa, kita diperlihatkan si tua bangka Daiba bersama si Silit lagi ngobrol cuy. Si Silit yang penasaran nanyalah, apa yang terjadi di dalam stupa itu? Daiba selaku dukun ngebacot yang gak jelas, malahan membuat kita makin dibuat penasaran dengan apa yang terjadi kepada Guts. Karena nih tua bangka cuman bilang kalau di dalam stupa sana gak ada apa-apa selain kegelapan, bahkan sihirnya pun gak bisa menembus stupa itu. Nah, tapi kata-kata terakhir si tua bangka di chapter ini itu kemungkinan bisa kita pikir-pikir. Dalam gelap tanpa pandangan, tanpa suara, hanya ada satu hal yang bisa dilakukan, tak ada yang bisa melihat kecuali diri sendiri. Perkataan dari kakek ini mungkin bermaksud pada Guts yang akan melihat sisi lain dari dirinya yang masih meronta-ronta menginginkan balas dendam. Yap, sisi lain dari Guts adalah Beast of Darkness, monster yang tercipta dari semua kebencian Guts. Cuman satu yang dia mau, yaitu membalaskan dendam kepada Griffith. Secara garis besar, Beast of Darkness atau bisa kita singkat BOD itu perlahan seperti menggerogoti mental Guts. Selama 4 tahun terakhir ini, Guts bertarung dengan didasari balas dendam. Semakin Guts terjerumus ke dalam pikiran seperti itu, semakin mudah juga bagi BOD untuk mengambil alih tubuh Guts. Ya emang sih, keberadaan BOD kadang membantu di beberapa situasi, tapi itu terbayarkan oleh efek sampingnya yang membuat Guts semakin hancur. Kembali dengan Guts yang berada di dalam stupa. Zat hitam yang kita lihat tadi jatuh lalu seperti akan memakan tubuh Guts. Namun tiba-tiba ada secercah cahaya yang membuat zat hitam itu terangkat kembali ke atas cuy. Nah, dari sini saja kita bisa tahu kalau Guts belum berakhir, dia masih punya harapan walaupun hanya sebesar biji sawi. Sesaat setelah itu, Guts mendapat penglihatan Casca bersama Griffith yang masih menjadi member Band of the Hawk. Lalu Guts mengangkat lengannya ke atas dan penglihatannya berubah di scene Griffith menggondol Casca. Ya, bajingan itu melakukannya dengan tatapan sinis. Setelah melihat kedua hal tadi, genangan air bergejolak lalu menenggelamkan Guts hingga ke titik terdalam. Saat Guts tenggelam, sesuatu menyerupai kerang menyelimuti Guts hingga menutup atau menyegelnya. Dan chapter 383 berakhir dengan kata-kata, tertelan oleh kegelapan, apa yang akan dilihat Guts ketika ia tenggelam lebih dalam? Nah, setelah kita tahu sedikit info di chapter 383 yang dialognya itu sedikit banget kayak duit saya, kita langsung saja masuk ke segmen teori-teori.
Di chapter sebelumnya, Daiba bilang kalau stupa berada di ujung dunia. Tempat itu hanya diperuntukkan untuk para biksu kelas kakap. Apalagi tadi kita melihat Guts masuk ke dalam stupa dan disegel dengan sesuatu menyerupai kerang. Nah, dari sini saya punya 3 kemungkinan. Pertama, sesuai dengan yang dibilang oleh Daiba ke Kaisar Kusan kalau ia akan menyingkirkan Guts sejauh mungkin. Yang berarti Guts memang sudah disingkirkan, tenggelam dan tersegel selamanya. Apalagi di sini tempatnya adalah stupa, sebuah makam kuno. Kecuali kalau ada yang tiba-tiba datang lalu menghancurkan semuanya, yaitu Skull Knight. Terakhir, beliau ini terlihat di chapter 369 pada saat wilayah Elfim hancur. Dan sampai sekarang belum nongol lagi, entah kemana, ngilang mulu kayak Abang Tohib dah. Anda sekalian termasuk saya itu dibuat bertanya-tanya kenapa Skull Knight gak datang nyelamatin Guts. Kalau dasarnya beliau nggak tahu, kayaknya nggak mungkin deh. Masa seorang yang bisa melihat jauh masa depan dengan hal seperti ini saja beliau tidak tahu, kan aneh. Kalaupun mati sih ya nggak mungkin, masa udah mati mau mati lagi. Ya mungkin aja alasan dari Skull Knight gak muncul nyelamatin Guts karena dia tahu kalau ini adalah bagian dari arus kausalitas. Yang kalau Skull Knight ikut campur tentunya gak bisa. Seorang nenek tua peramal di chapter 74 berkata, manusia tidak dapat ikut campur dalam rencana besar Tuhan, terutama jika rencana tersebut melibatkan seluruh dunia. Intinya, gak ada satupun makhluk kecuali Godhand yang bisa memanipulasi kausalitas. Skull Knight paham dengan sebab akibatnya, yang tentu dia tidak akan mengambil tindakan gegabah. Nah, maka dari situ kita masuk ke kemungkinan yang kedua. Bisa saja niat si Daiba memasukkan Guts ke stupa itu untuk membuang atau menghilangkan kutukan dan semua hal negatif dalam diri Guts. Nah, di artikel yang saya baca, stupa selain dibuat sebagai pemakaman, dibuat juga untuk meditasi agar terhubung dengan kedamaian batin. Karena ya seperti yang disebutin tadi, jiwa Guts dipenuhi dengan kebencian hingga kebencian itu terbentuk menjadi monster. Cap Brain of Sacrifice yang menjadi akar permasalahannya itu juga sangat berpengaruh besar cuy. Cap ini dikatakan tidak bisa hilang karena sudah terukir di tubuh halus. Tapi yakinlah para dukun Kusan ini bukan dukun biasa, mereka ini udah ada di tingkat tinggi. Ya lihat aja pas ngerapal mantra mukanya pada unik-unik gitu cuy. Apalagi yang sebelah sini nih kayak gak asing banget mukanya tuh. Tapi kalau ternyata berbanding terbalik kita masuk ke kemungkinan yang ketiga. Bisa saja niat si Daiba adalah membebaskan hal negatif dalam diri Guts. Daiba akan menghapus ingatan Guts hingga yang tersisa hanyalah keinginan balas dendam. Beast pernah berkata bahwa ia akan menunggu saat yang tepat untuk menguasai Guts sepenuhnya. Bisa saja waktu yang dijanjikan oleh Beast adalah sekarang. Di chapter 374, Beast berkata pada Guts bahwa tanda itu membatasi tubuhnya. Tanda yang dimaksudkan oleh Beast adalah talisman yang dibuat oleh Shirk. Jika talisman ini hilang, mudah bagi Beast untuk merasuki mental Guts hingga sampai menguasai tubuh Guts sepenuhnya. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya pada Guts, apa mungkin dia ini memang sudah tersegel untuk selamanya atau ada hal lainnya. Jika kalian punya pendapat atau teori, silahkan tulis saja di kolom komentar cuy. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, see you next time. Oke lanjut ke topik. Di chapter 2, kalau emang tujuan dia itu pengen menguasai, dia meraba-raba lalu tersungkur wadah ini membentuk seberi. Di sini Guts masih, ketika Guts menatap langit-langit muncul apa yang terjadi di dalam stupa. Nah, tapi kata-kata terakhir si tua bangka di chapter ini kemungkinan bisa secara garis besar Beast of Darkness atau bisa kita singkat keberadaan BOD kadang membantu di beberapa. Ya emang sih keberadaan BOD, ya ada benarnya sih keberadaan BOD kadang membantu di beberapa. Ya ada benarnya juga emang bangkai si Griffith ini, dia ini maunya apa sih?